Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ketua PCM Muhammadiyah Ranting GKB nih. Ya. Kayak di tempat saya itu kelurahannya, desanya Gerabakan, tapi nama rantingnya itu bukan Gerabakan, Ranting Perumtas 3. Nama perumahan. Kenapa? Karena gede banget. Rumahnya itu ada 8.000. Jadi kemudian orang lebih mengenal sebagai Ranting Perumtas 3. Gerabakan Tulangan Sidoarjo. Kalau gini Ranting GKB Gresik gitu ya. Cabang. Oh malah cabang ya. Oh, oke, baik, cabang. Masya Allah. Ini senior saya Pak Sugeng. Ini sebenarnya junior nih, tapi di Muhammadiyah ini saya harus lebih hormat nih karena beliau kiprahnya ini nasional gitu ya. Jadi nanti kita harus banyak berguru sama beliau supaya kemudian apa-apa yang kemudian menjadi bagian dari apa yang kita pikirkan ini itu bisa landing gitu ya. Baik, jadi ini terkait dengan digitalisasi. Kenapa ini tak buat digitalisasi? Temanya kan membentengi iman di era digital. Tak kasih I. Kenapa? Karena belum selesai. Proses digitalisasi ini masih belum selesai, masih terus. Dan kemudian di bawahnya saya tambahi konsolidasi ekonomi berbasis komunitas melalui platform digital komunitas. Jadi baik, mudah-mudahan dalam waktu singkat saya bisa menjelaskan proses literasi digital ini memang harus terus-menerus kita bahas karena memang zaman kita itu, dunia baru kita itu ya begini nih. Gampangnya ya ini dia dunia baru kita. Kita ini ngumpul di dalam satu keluarga tapi masing-masing fokusnya pada gadget, pada HP. Tidak lagi hangat di antara kita. Tidak lagi hangat di antara kita, bahkan kita ini ngopi, ngumpul, sudah capek-capek kita ketemu offline ngopi, ya kan? Nanti bayar. Tapi masing-masing ya kayak begini fokusnya gitu. Bahkan komunikasi kita dengan anak itu, saya ini keluarga saya punya anak yang dulu masih segini nih, seperti putranya Mas Isa itu. Kalau saya panggil, Rik, enggak bereaksi. Rik, enggak bereaksi. Loh, tadi kan ada di situ. Ada. Saya ambil WhatsApp. Rik, apa Pak? Gitu. Iya kan? Nah, daripada saya ngamuk-ngamuk teriak-teriak kan saya cari cara. Lah, gimana wong dia itu ya pakai kayak begini, selet gini. Terus kemudian fokusnya di HP kayak gini, ya kan, dipanggil, ya nggak denger, iya kan. Jadi ya saya lihat, oh ya oke. Saya WA dia, Rik, gitu. Langsung, apa Pak? Gitu. Oh iya, berarti kan kita harus cari cara ya. Cari cara bagaimana komunikasi dengan dia. Nah, ini era digital kan gitu. Ya kayak begini, ini gambar animasi Bapak Ibu, ya. Gambar animasi ini cuman bayangannya mungkin begini, mungkin tidak. Tapi kalau ini Bapak Ibu, ini foto yang ngambil saya. Kenapa? Saya duduk di depan forum ini hampir 3 jam. Lalu setiap kali ya kayak begini nih. Saya mikir, kok kayak gambar animasi ini ya. Lalu saya foto, lalu kemudian saya tampilkan kayak begini. Semuanya ketawa, kan nggak sadar. Nah, jadi era digital ini simple, saya nggak ingin menampilkan data, tapi ini adalah realitas kita. Bukan hanya milenial, bukan hanya kelompok yang disebut generasi Z, tetapi generasi yang disebut generasi kolonial itu ya podo wae gitu. Ini kolonial semua ya, mulai dari Bu Khofifah, ya kan. Kemudian ada ketua kita, ya, Pak Said, ya Pak Saad. Nah, sekarang jadi alhamdulillah naik ke pusat, ya. Ada ketua PW Suriah NU. Oke, ya. Lalu kemudian ada sekretaris MUI, ya kan? Mereka bertemu tapi tidak lagi hangat.
Tidak lagi hangat. Kenapa? Semuanya fokus pada gadgetnya masing-masing. Nah, ini gambaran bahwa lifestyle kita itu memang sudah begini. Bukan kelompok milenial, jangan dikomplain ala milenial dimarahi. Ini juga marahi juga dong. Iya kan? Sama. Dan kita juga marahi diri kita sendiri. Kita juga sama. Iya kan? Nah, sama istri sudah sama-sama duduk, ya sama-sama fokusnya ke HP gitu kan. Lalu kemudian kalau istri ngajakin belanja juga gitu, WA, Mas, wayai belonjo, gitu. Soalnya kalau ngobrol gini nggak diperhatikan juga katanya. Jadi harus lewat WA. Ini lifestyle kita, lifestyle digital kita itu sudah masuk sedemikian sehingga kemudian boleh kita anggap sebagai problem. Kalau kita anggap sebagai problem, ya. Tapi bisa kita anggap sebagai problem, tapi bisa juga beliau kita kenal ya, Ustadz Somad. Beliau melihat problem juga. Oleh karena itu problemnya adalah kalau kontennya itu tidak mendidik. Dan oleh karena itu beliau masuk di mana kita perhatian itu, ya kan? Lalu dia berdakwah di situ. Dan kita kenal beliau. Padahal beliau ini orangnya jauh, bukan di Jakarta. Saya ke Pekanbaru, dari Pekanbaru masih jauh lagi sana. Kemarin saya ke Pekanbaru. Di Pekanbaru saya tanya, oh itu masih jauh lagi ke sana itu. Ada kawan kita mahasiswa yang jadi rektor Universitas Muhammadiyah Pekanbaru. Saya ketemu di sana. Oh masih jauh lagi, masih jauh dari sini katanya Ustadz Somad itu. Tapi beliau jauh lebih terkenal dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang ada di Jakarta. Ini berjuta follower, berjuta follower, ya kan? Kita kenal ini. Saya belum pernah ketemu dengan Ustadz Adi Hidayat itu secara langsung, tapi saya merasa kenal, saya merasa dekat, saya tahu pikiran-pikiran beliau, saya tahu apa saja yang beliau ajarkan. Saya ngerti persaudaraan antara Ki Haji Basim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, beliau hafal dan kita paham, iya kan? Nah, lalu ini juga Gus Baha, dan kemudian menjadi kita paham tentang fikih-fikih yang berbeda antara Muhammadiyah dengan NU dan apa saja, dan kita itu kemudian menjadi semakin dekat persoalan-persoalan yang kayak begitu. Ya, jadi dari situ kita bisa lihat, oke, kalau begitu itu memang masalah. Tapi kalau kita bisa hadir di sana, justru menjadi solusi. Bahkan ada banyak hal yang kita bisa belajar dari situ selama kontennya tersedia. Kontennya tersedia. Kalau kontennya nggak tersedia, akhirnya ya yang kita lihat nanti gosip-gosip artis doang, ya kan? Waduh, gosip artis-artis itu nggak selesai-selesai. Urusannya sih nggak genah-genah itu terus gitu, ya kan? Yang kita baca. Nah, tapi kalau sekali kita lihat Ustadz Adi Hidayat, ya, sekali kita lihat jebret Ustadz Adi Hidayat itu, Bapak Ibu, harap ingat, HP kita itu langsung mencatat di dalam kukinya atau di dalam histori dari HP kita itu tercatat sebagai pendengar Ustadz Adi Hidayat. Besok-besok itu selalu muncul, kalau ada Ustadz Adi Hidayat itu muncul. Tapi kalau yang kita lihat itu artis, gosip, besok ya artis-artis itu. Nah, jadi ini kontrol terhadap HP itu mesti kita paham. Ya, Bapak Ibu kalau pakai WiFi di rumah itu harap kemudian ya, kalau Bapak Ibu itu search di Google ya. Nah, lalu kemudian keywordnya apa? Itu anak Bapak Ibu sama. Nanti jadi Bapak Ibu set apa, itu di Google-nya anak Ibu, Bapak Ibu yang sama-sama connect WiFi itu historinya sama. Nah, oleh karena itu jangan lupa nanti kemudian di clean, historinya itu di clear. Supaya kemudian, kenapa? Karena digital ini, itu ada namanya algoritmanya itu, algoritma artificial intelligence. Jadi Bapak Ibu ketika kita suka pada sesuatu, maka kita itu digolongkan ke situ dan terus akan disuguhi itu terus. Dan kita itu menjadi manusia yang unik seperti itu. Dan kemudian kita itu menjadi tidak
tidak disuguhi yang lain-lain. Kenapa? Karena kalau kita sukanya film perang, terus saja dikasih film perang. Terus, jadi kemudian kita menjadi orang yang bayangannya perang terus. Padahal di luar film perang ada film sejarah, ada film tentang macam-macam. Tapi karena kita dicatat, handphone kita dicatat, dan histori kita dicatat itu perang terus. Nah, ini yang kemudian menyebabkan orang itu kalau sudah berada digital itu disuguhi itu terus. Nah, itu problem. Dan Bapak mesti ngerti kalau memang di rumah pakai wifi, lakukan clear, rutin, supaya kemudian jejak digitalnya itu tidak sama-sama gitu. Terus anak-anak juga diminta clear, supaya kemudian dia tidak ditandai sebagai itu terus. Kalau kemudian ditandai sebagai itu terus, nah kadang-kadang kan kita muncul di Google, jebret apa, nah lalu kemudian klik, nah kita ditandai itu dan itu terus yang mengalir ke kita. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Nah Bapak Ibu memang zaman kita itu sudah menjadi zaman yang tanpa batas. Jadi dengan dunia digital ini sudah tidak ada lagi yang namanya batas negara. Sudah tidak ada lagi wilayah-wilayah yang dibatasi oleh negara ini. Ada satu wilayah yang kita sebut sekarang sebagai netizen. Kalau negara itu kan citizen, ya, citizen of Indonesia, citizen of Singapore, citizen of Amerika, masing-masing mereka dibatasi oleh wilayah dan kemudian dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Tapi netizen ini itu adalah sebuah sebuah wilayah di dunia maya. Kita terhubung di situ, tidak ada lagi namanya batas wilayah. Yang ada adalah bahasa. Jadi kalau kita sama-sama bahasa Inggris, seluruh dunia jadi satu. Kalau kita sama-sama bahasa Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand yang Patani dan lain sebagainya jadi satu. Berbahasa Melayu, bahasa Indonesia setidaknya. Cina berbahasa. Jadi batasnya itu. Dan oleh karena itu, maka kemudian saya sering berseloroh, ini sudah muncul satu kekhilafahan global di dunia maya, nggak ada khilafahnya. Kosong khalifahnya. Lalu muncullah khilafah-khilafah baru, membentuk sebuah wilayah, menguasai batas-batas dan membentuk wilayah sendiri. Mark Zuckerberg itu kemudian membentuk Facebook, maka ada khilafah Facebook ya, khalifahnya Mark Zuckerberg. Kita itu tunduk pada aturannya Facebook. Kalau kita nggak tunduk pada aturannya Facebook, ya kemudian disuspend, ya kan begitu. Google, kemudian Twitter, dan kemudian perkembangannya dia itu menjadi sebuah lebih kuat daripada negara. Negara pun diatur oleh dia. Nah ini perkembangan dunia internet sedemikian. Bahkan perkembangan terakhir yang luar biasa, Bapak Ibu, netizen itu berhasil membuat mata uang dunia. Karena kita ini kan mata uang US dollar untuk Amerika dan 180 negara, termasuk di Indonesia itu bisa pakai US dollar. Rupiah, yen, kita itu nggak paham loh, $1 kenapa 15.000, itu kan nggak paham. Apa sebabnya? Lalu netizen ini membuat mata uang sendiri. Mata uang yang sama berlaku bagi seluruh netizen seluruh dunia. Itu yang disebut dengan cryptocurrency, yang kita kenal sebagai Bitcoin itu. Dan itu mengguncang hegemoni keuangan dunia. Ya. Dan berhasil kekhilafahan itu membentuk sebuah sistem ekonomi, ekosistem ekonomi dengan mata uang yang dia buat, luar biasa. Dan ya ini ya, saya kira penguasa-penguasa dunia di dunia digital ini yang mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi pola sikap kita, yang kemudian Pak Gita Wirjawan itu mengatakan kita ini atau anak-anak kita ini sekarang lebih banyak diasuh oleh TikTok, lebih banyak diasuh oleh Instagram, dan lebih banyak diasuh oleh YouTube serta Facebook. Itu makanya kemudian ada tema yang kemudian bagaimana membentengi iman di era digital. Oke. Sekarang juga orang-orang terkaya di dunia itu adalah orang-orang yang menguasai perusahaan teknologi. Orang terkaya di dunia ini sekitar 2 tahun yang lalu, yang tengah itu namanya Jeff Bezos. Itu pemilik namanya Amazon.com. Kekayaannya 2000 triliun. Lalu kemudian kita lihat di situ ada Mark Zuckerberg, kemudian di situ ada Larry Page Google, kemudian di situ ada
Jack Ma, pemilik Alibaba, lalu kemudian di situ ada Ma Huateng, pemilik Shopee, JDID atau WeChat, lalu kemudian di sini ada Elon Musk yang sekarang menjadi orang terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar 3.000 triliun. Ini semua adalah perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi kita mesti paham bahwa digitalisasi ini bukan lifestyle saja, tapi ini digunakan untuk melakukan konsolidasi ekonomi, dan dunia itu digerakkan oleh perusahaan teknologi, dan orang-orang terkaya di dunia adalah orang-orang yang berlatar belakang teknologi. Ini yang juga mesti kita tahu. Nah, sekarang masuk pada apa sih langkah dan antisipasi kita untuk supaya kemudian teknologi ini yang kita anggap sebagai masalah itu kemudian bisa kita manfaatkan sebagai bagian dari gerakan moral bahkan juga konsolidasi ekonomi. Satu, ya kita jangan melarang. Kalau anak kita larang, itu ya dilarang itu hanya di depan kita. Kita berapa lama kita bisa mengontrol anak kita? Anak kita akan lebih banyak berada di luar, di sekolah dan lain sebagainya. Kalau kita larang, justru muncul keinginan yang sangat kuat untuk menggunakannya di luar kontrol kita. Yang bisa adalah bagaimana kemudian kita bisa membuat kesepakatan. Ayo kita pakai kapan, digunakan untuk apa? Tak kasih paket datanya, kan gitu. Jadi lalu kemudian semacam ini ya, ini kehidupan sosial yang baru, semacam kita itu membuat kontrak sosial. Nah, dipakainya kalau pas makan bersama taruh, kalau pas ini. Tapi sehingga kemudian ada komitmen, sehingga kemudian dia bisa memanfaatkan itu dengan sebuah kontrak sosial yang berhasil kita bangun. Yang kedua, menjadikan perangkat digital sebagai media pembelajaran yang efektif. Nah, ini kebetulan saya mengajar technopreneurship di MBS Muhammadiyah Border School di Tulangan. Jadi sebenarnya Mas Isa, kita bisa memanfaatkan teknologi digital itu untuk mengeliminir beberapa pembelajaran yang hilang. Misalnya kita mau masuk menjadi teknopreneur, ya, entrepreneur itu pengusaha dengan menggunakan teknologi digital, maka pelajaran atau hal yang kita kuasai yang pertama itu adalah narasi. Karena kalau menguasai teknologinya, anak zaman sekarang itu sudah kita sebut sebagai native digital. Apa maksudnya? Itu putranya Mas Isa itu, nggak usah diajarin, belikan handphone, masih dalam kardus, kasihkan dia, nggak usah tanya ke kita, dia buka. Dia sudah bisa nyalakan, dia sudah bisa connect dengan internet, dia sudah bisa connect dengan Facebook, dia bisa connect macam-macam itu, nggak usah tanya ke kita, nggak usah. Dia udah tahu sendiri. Itu yang kita sebut sebagai digital native digital. Nah, itu anak-anak itu semuanya itu sudah native digital. Bahkan kita kalah jauh sama dia, kalah. Kita ini belajar, kok mudeng-mudeng gini ya. Nah, ini bapak ingin ini guys, gitu cepat, ya kan? Saya juga gitu, susah, ya kan? Walaupun saya ini dikenal sebagai orang ahli IT, tapi kalau bagaimana aplikasi gitu ya lama. Tak panggil, Rick, iki tolong kamu anukan gitu, bapak ini, udah gitu, nggak sampai semenit, gitu. Itu native digital. Nah, oleh karena itu di dalam pelajaran itu saya kasih untuk menjadi teknopreneur atau memanfaatkan teknologi untuk berbisnis atau berdakwah, hal yang harus kita kuasai itu adalah membuat narasi. Apa itu membuat narasi? Kalian mampu mengungkapkan gagasan dan pikiran kalian itu ke dalam sebuah status. Apakah itu TikTok, ya, apakah itu Facebook, atau itu Instagram. Jadi untuk mengisi media sosial seperti Ustadz Abdul Somad itu nggak perlu harus nunggu menjadi sehebat Ustadz Abdul Somad. Jadi anak-anak itu kemudian saya ajari, oke, saya jelaskan, lalu kemudian saya suruh dia membuat narasi. Dia berlatih terus membuat narasi. Jadi oke, technopreneurship itu apa?
Lalu apa yang kamu pelajari di Technopreneurship di MBS Muhammadiyah Boarding School? Kamu ceritakan itu dalam meme, kamu ceritakan itu dalam artikel, lalu kamu buat videonya, lalu kamu unggah, lalu kamu belajar tafsir Quran. Tadi siapa? Kamu tafsir Quran, Ustadz ini ayat berapa? Kamu catat nggak poin-poinnya? Oke, sekarang kamu muncul di video, kamu jelaskan ulang apa yang tadi kamu dengar. Bingung dia. Oke, poin-poinnya aja. Oke, saya tanya, poinnya apa? Kamu catat. Ya, berpikir keras. Nah, makanya kamu catat. Kamu catat poin-poinnya, oke? Lalu poin-poinnya itu sekarang kamu search. Kamu search, kemudian kamu cari itu tafsirnya, ya kan? Jadi penjelasannya Ustadz tadi ya sedikit poin, kemudian kamu cari. Lalu sekarang kamu bikin narasinya. Apa itu namanya? Naskahnya. Lalu kemudian kamu munculkan sebagai video, lalu kemudian kamu upload. Apakah kamu di Instagram atau di TikTok dan lain sebagainya, nanti dikomentari sama temennya. Ketika dikomentari sama temennya, dia akan lihat lagi videonya itu. Dia akan lihat lagi, apalagi kalau kemudian di viral, apalagi dilihat oleh banyak temannya, dia akan lihat lagi. Itu menjadi proses pembelajaran yang efektif. Beda kalau kemudian nggak begitu, udah itu jadi catatan di buku, nggak pernah dibuka-buka. Ntar kalau ulangan lagi dibuka. Tapi kalau kita tugaskan, apa yang kamu pelajari hari ini, ya, kamu jadikan konten di Instagram, di TikTok, apa yang kamu suka, ya kan? Kalau kita larang, ya akhirnya dia hanya menjadi follower dan penikmat konten-konten yang dibuat oleh orang lain. Tapi kalau setiap siswa Muhammadiyah kita biasakan kayak begitu, maka akan muncul konten positif yang sangat banyak. Dan juga itu pembelajaran yang sangat efektif. Saya itu memberikan nilai setiap kali kemudian disuruh membuat soal, saya Ustadz, saya tidak pernah membuat soal kemudian begini. Saya suruh dia buat artikel, saya buat narasi, saya buat video, nilainya dari situ. Kenapa? Karena dengan membuat video itu, dia itu sudah berusaha keras untuk kemudian mengerti tentang materi-materi tadi. Bahkan tadi ustadznya itu cuman poin-poinnya itu cuman berapa gitu. Karena sekarang dia harus membuat video dan kita nilai, itu dia belajar, dia buka, dia cari-cari apa itu namanya materi-materi yang lain gitu, supaya tampilan videonya itu menarik. Kenapa? Karena semakin banyak nanti viral, semakin banyak dikasih komentar yang positif, kita kasih nilai. Nah, jadi ini yang saya maksud, menjadikan perangkat digital itu sebagai media pembelajaran yang efektif. Jadi apa yang dia pelajari dan apa yang tadi kita tugaskan, dia nggak akan lupa dan berulang-ulang. Nanti dia akan bisa dengerin videonya sendiri, dengerin baca narasinya sendiri yang dikomentari orang. Ketika dia posting itu dikomentari temennya, itu dia baca lagi, dia baca lagi gitu. Nah, jadi itu yang saya terapkan ya pada anak saya. Setiap subuh saya selama pandemi itu saya selalu kasih tafsir. Nah, tapi kemudian hari berikutnya itu saya tanya, poinnya saya suruh. Di kantor juga, di kantor saya setiap habis zuhur itu juga selalu saya ada kajian, urut ayat per ayat. Tapi setelah itu saya tanya dan kemudian narasinya saya suruh upload itu. Ya, kemudian sehingga kemudian itu dia nggak akan hilang catatannya itu. Catatannya itu akan berada di catatan digital. Ingat, jejak digital itu tidak akan hilang. Dan apalagi apa yang sudah misalnya kita buat, kita upload beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba dikomentari orang, muncul lagi, kita baca lagi. Nah, itu jadi ini nih yang mesti kita buat. Teknologi digital itu jangan dilarang. Kalau dilarang akan cilaka kita. Di luar kontrol kita, dia akan menggunakan. Dan kemudian kita tidak tahu apa yang dia gunakan. Tapi kalau kita buat kontrak sosial semacam kesepakatan, toh pulsanya kita yang kasih, paketnya kita yang kasih, ya kan? Kalau kemudian dia menggunakannya bagus, tak kasih tambahan pulsa, tak kasih tambahan paket, ya kan gitu. Dan kemudian apalagi kemudian konten-konten ini. Nah, saya sebagai guru di Muhammadiyah Boarding School itu yang saya, Ustadz, ini satu semester kok nggak diajarin apa-apa, itu dasarnya. Kalau kamu mampu membuat narasi, konten yang bagus, itu modal dasar nanti di next berikutnya. Nanti bikin WordPress,
bikin macam-macam coding nanti setelah itu. Tapi kamu harus menguasai ini dulu, bagaimana mengontrol, mengendalikan, dan memanfaatkan gadget kamu itu untuk hal yang positif. Sehingga kemudian menyebarkan hal-hal yang positif. Dan itu kemampuan membuat narasi itu penting sekali dalam hal digital. Nih, ya memproduksi konten yang positif, ya ini tadi yang saya ceritakan. Ya, bagaimana membuat konten yang produktif, ya anak saya habis ngaji begini, kemudian dia tanya, tadi apa ngajinya? Gitu. Coba kamu buat di dalam Facebook. Nanti kalau bagus, tak kasih data, tak kasih pulsa, misalnya gitu. Jadi itu yang kira-kira bisa kita lakukan. Membuat, nah oke, yang keempat ini bagian dari membuat platform digital komunitas. Berbisnis dan bersinergi sesama anggota komunitas. Nah ini gini, tadi saya, oke ya, yang bagian itu tadi cukup sampai di situ aja. Nah sekarang yang bagian bagaimana kemudian platform digital komunitas. Ini ada satu kesadaran yang perlu kita bangun, bahwa Bapak Ibu, tadi itu ada orang-orang terkaya di dunia, kekayaannya 2000 triliun, Jeff Bezos, Elon Musk 3000 triliun. Bapak Ibu, saya menjadi heran dan kemudian terpikir luar biasa, ini VOC itu ketika dia mengelola kekayaan alam kita, sumber daya alam kita, dan yang dikelola itu hanya produk pertanian aja, ya kan, produk pertanian, misalnya pala, teh, kopi, cengkeh, tebu, gula itu ya, dan lain sebagainya. Dia itu kekayaannya berapa Bapak Ibu? 110.000 triliun. Nih, nah ini saya ambil dari Mbak Batara R. Hurtagalung dari Britannica. VOC itu tahun 1600-an itu menjadi perusahaan terkaya sepanjang masa. Nilai asetnya apabila dikonversi dengan rupiah sekarang itu 110.600 triliun. Tidak ada satupun perusahaan raksasa multinasional sekarang yang dapat mencapai prestasi kekayaan VOC itu. Coba kita lihat. Nih siapa ini? Jeff Bezos 2000 triliun. Elon Musk 3000 triliun. Oke, ini let's say katakanlah masing-masing orang ini ada yang 3000, 2000, 5000, yang lainnya tak buletin 1000. 10 orang itu kan cuman gak sampai 10.000 triliun, ya kan? Tak buletin jadi 15 triliun. Bayangkan dengan VOC 110.000 triliun. Jadi kan gak apa-apanya nih. Ini perusahaan-perusahaan multinasional yang sekarang menguasai dunia itu kalau dibandingkan dengan asetnya VOC, VOC itu kan berjualan rempah-rempah kita, berjualan itu nggak ada apa-apanya. Makanya VOC pada tahun itu menjadi negara superpower yang menguasai dunia, dan golden itu menjadi mata uang dunia seperti dolar ini. Amerika itu di bawah jajahnya Belanda. Saya pergi ke Amerika, mendarat di Los Angeles. Lalu kemudian ada patung gitu. Lalu kemudian saya tanya, ini patungnya siapa? Gubernur Jenderal Belanda yang menguasai Los Angeles. Kaget saya. Loh, ini Amerika itu lah jajannya Belanda pada negara Indonesia. Dan ketika Belanda menjajah Amerika itu ya ngambil biayanya dari Indonesia. Jadi Bapak Ibu, potensi kekayaan kita itu luar biasa ya kalau kita kelola. Persoalannya adalah sekarang bagaimana kita mengelola nih jalur sutra dibandingkan dengan jalur rempah. Ternyata jalur rempah kita itu jauh lebih panjang dibandingkan jalur sutranya China. Kenapa? Karena jalur rempah kita yang kemudian oleh VOC itu diperdagangkan sampai Eropa itu panjang sekali, dan itu menguasai perdagangan dunia pada waktu itu. Dan saya kira kemudian ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih itu mereka bingung mencari sumbernya itu kemana. Makanya kemudian terjadi banyak ekspedisi untuk mencari sumber rempah-rempah itu, dan sampailah kemudian ada yang kesasar ke Amerika itu, Columbus, kemudian India, kemudian ke Indonesia, macam-macam, yang akhirnya Belanda lah yang bisa, Portugis dan Belanda yang bisa sampai ke sini dan menguasai, dan itulah VOC menguasai ya. Nah, jadi Bapak Ibu, potensi alam kita itu sangat besar, masih sangat besar, dan itu masih ada. Hanya masalahnya nih konsep
pikiran kita tentang alam kita itu udah diubah, sehingga kemudian kita ini diubah pikiran kita itu seolah-olah negara maju itu adalah negara industri dan negara berkembang itu adalah negara agraris. Sehingga kalau zaman saya sekolah itu diajari begini, negara itu ada 3, negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Negara maju itu negara industri, contohnya Amerika, Eropa, dan lain sebagainya, mengacu kepada era industrialisasi. Negara berkembang cirinya adalah negara yang mata pencahariannya adalah bertani. Oleh karena itu kemudian kita itu untuk menjadi negara industri, dikembangkanlah pendidikan kita itu mengarah kepada industri, sehingga kemudian menjadi insinyur, menjadi dokter, lalu kemudian petani itu dianggap sebagai pekerjaan hina. Nah, sejak kultur Stelzen, petani itu kemudian miskin-miskin, sehingga kemudian kalau menggambarkan petani itu adalah orang miskin. Dan oleh karena itu, maka kemudian ketika kita sekolah itu nggak ada lagi pikiran untuk menjadi petani. Kita tinggalkan pertanian kita itu, sehingga kemudian potensi alam yang sedemikian lupa itu hilang. Dan lalu kemudian kita ini semuanya menjadi sekolah di ITS, ITB, UI, UGM itu mengejar untuk menjadi pekerja pabrik, menjadi jongos, walaupun direktur, ya tapi pekerja pabrik kan perusahaannya punya siapa, kan gitu. Dan itu yang terjadi sehingga kemudian kurikulum pendidikan kita itu mengarahkan kita semua itu untuk meninggalkan basis kita, pertanian, peternakan, dan kemudian menjadi industri. Dan ketika menjadi industri, maka kemudian lahan pertanian kita itu nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ini. Padahal Bapak Ibu, ya ini ya, saya nih Amerika itu negara yang katanya maju. Ini saya pergi ke Amerika. Amerika ini kan ini kalau saya ini menjara di Los Angeles, ya belakangnya kayak gitu, lahannya kayak gitu, ya kan? Di belakangnya tuh loh nggak ada yang subur, ya. Yang ini yang bagian di California itu. Tapi Bapak Ibu, kita itu impor kedelai 90% dari Amerika, jagung 90% dari Amerika, gandum ya kan juga dari sana. Nah, ternyata setelah ke pertaniannya Amerika, nah ini dia, lahan pertaniannya itu luas. Nah ini kenapa kok kemudian kedelainya kita dari sana, jagung dari sana. Ternyata dia itu negara industri pertanian yang cukup besar. Dan ini menghasilkan devisa yang besar. Kita dibujui, diapusi. Industrinya dia, itu kalau yang industri mesin dan senjata itu, kalau mau menjual mesin senjata harus menciptakan perang dulu. Iya kan? Kalau perang gak laku. Tapi kalau ini Bapak Ibu, penduduk dunia itu berkembang. Sekarang itu ya penduduk dunia itu mencapai jumlah 1 miliar itu pertama kali itu tahun 1800, 1 miliar. Lalu mencapai jumlah 2 miliar itu tahun 1925, 125 tahun kemudian mencapai 2 miliar. Lalu kemudian mencapai 1 miliar berikutnya ini tahun 1925, 100 tahun kemudian kan berarti 2025. Ini belum sampai 2025 nih, 2022 bulan Oktober kemarin itu jumlah penduduk kita sudah mencapai 8 miliar. Jadi lipatan 1 miliar sekarang ini akan tercapai hanya kurang dari 5 tahun. Jadi 2020, 2025, 2030 itu sudah mencapai 10 miliar. Dan sekarang ini semuanya ribut pangan. Kenapa? Karena terjadi krisis pangan, daya dukung dunia untuk memproduksi pangan itu menurun di negara-negara itu akibat industrialisasi yang tadi itu. Lalu sekarang industrialisasi kemudian sudah dialihkan untuk menjadi green, yang kemudian otomotif, mesin dan lain sebagainya diarahkan pada elektrik. Lalu perang dunia itu sudah lagi tidak disebabkan oleh perebutan energi, tapi disebabkan oleh perebutan pangan, terutama memperebutkan wilayah-wilayah yang memiliki
cadangan pangan atau kemampuan produksi pangan. Dan itu waktu saya di Pekanbaru ngobrol panjang lebar sama Pak Gatot, perang dunia ketiga itu akan memperebutkan wilayah ekuator yang memiliki lahan luas untuk bertani dan juga memiliki sumber mata air yang cukup. Nah itu mana lagi, coba lihat global. Kita lihat global. Negara yang memiliki letak posisi ekuator, kemudian 4 musim, kok 4 musim, 2 musim aja, tanam terus, kecukupan sumber daya manusia untuk bertaninya, kecukupan airnya, tanahnya subur, ya Indonesia. Makanya sekarang ini kita menjadi perebutan antara Amerika dan Cina. Itu sebabnya kita itu sekarang menjadi rebutan. Kenapa? Karena perang dunia ini sekarang membutuhkan pangan dan tidak ada negara lain lagi yang bisa memproduksi pangan seperti Indonesia. Punya lahan subur, punya SDM yang cukup banyak, punya air dan lain sebagainya. Lah, lalu kenapa kita meninggalkan pertanian gitu loh. Nah, ini yang sekarang di rekomendasi Majelis Permusyawaratan Umat Islam di Indonesia itu kita harus kembali. Bagaimana kita mengkonsolidasi kekuatan uang kita ke dalam lembaga keuangan, lalu kemudian kita produksi pangan dan kita arahkan sumber daya manusia kita itu untuk menguasai dan pertanian-pertanian dan lain sebagainya. Itu makanya kemudian termasuk di Muhammadiyah kita akan menciptakan platform di mana konsolidasi uang Muhammadiyah itu terkumpul di lembaga keuangan Muhammadiyah, di tingkat amal usaha Muhammadiyah, di tingkat PCM, lalu kemudian di situ nanti kemudian kita ciptakan gudang-gudang sebagaimana Nabi Yusuf untuk memproduksi pangan. Ini kan sama seperti Nabi Yusuf menerima mimpi dari sang raja, di mana kemudian Nabi Yusuf itu diminta memberikan tafsir mimpinya sang raja. Nah sama seperti sekarang ini kan, para raja-raja dunia ini sekarang ini memberikan mimpi kepada kita. Di G7 dia mengatakan itu, di G20 dia mengatakan itu, di mana-mana badan dunia mengatakan itu, bahwa ke depan kita ini menghadapi krisis pangan disebabkan 3 hal. 1, perang Ukraina dan Rusia itu menyebabkan cadangan gandum dunia menurun. Yang kedua, pandemi itu menyebabkan juga kemudian produksi pertanian menurun. Dan ini yang permanen. Yang ketiga, jumlah penduduk dunia meledak luar biasa di bulan Oktober menjadi 8 miliar dan di tahun 2030 itu sudah akan bisa menjadi lipatan hampir 10 miliar dan itu butuh pangan, sementara daya dukung bumi memproduksi pangan menurun akibat industrialisasi. Lah sementara kita tadi kok melok-melok industrialisasi gitu loh ya. Nah jadi sekarang pemimpin-pemimpin dunia itu kemudian meneriakkan itu. Ini sama seperti Nabi Yusuf, seperti kemudian mendengar berita dari sang raja bahwa kemudian akan terjadi krisis pangan. Oleh karena itu kamu harus produksi pangan, tingkatkan pangan 7 tahun, simpan, punya gudang-gudang, lalu kemudian menghadapi krisis pangan, maka Mesir itu kemudian memiliki stok pangan. Dan kemudian Nabi Yusuf itu mengatakan kepada sang raja, jadikan aku menteri keuangan atau bendahara, di dalam surat Yusuf ayat 55 itu, karena sesungguhnya aku ini adalah orang yang hafidun alimun. Apa tafsirnya? Jadikan aku menteri keuangan karena aku akan produksi pangan dengan teknologi yang aku punyai, lalu kemudian Allah perintahkan padaku untuk menyimpan itu di gudang-gudang dengan teknologi gudang, lalu kemudian dia akan bisa menjadikan komoditas itu untuk mengatur keuangan Mesir. Jadi dia bisa menerbitkan uang bukan basisnya emas atau perak, tapi basisnya adalah komoditas. Komoditas ditaruh di gudang, gudangnya memenuhi syarat untuk menyimpan, diterbitkan resi gudangnya kemudian bisa kita bawa ke bank, lalu kemudian muncul uangnya itu di kita. Jadi sehingga kemudian ini di dalam platform kita Muhammadiyah juga akan menerapkan itu, sehingga kemudian kita meningkatkan produksi pangan, lalu kemudian simpan dulu di gudang, penuhi kebutuhan, sisanya baru disimpan. Simpanannya itu kemudian kita terbitkan resi,
Dan dengan resi itu nggak usah dijual, maka ini sudah bisa kita gunakan untuk melakukan pembelian macam-macam, untuk gaji guru, untuk top up pulsa, untuk beli token PLN, untuk beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini era digital yang kemudian bisa kita sampaikan untuk bisa kita manfaatkan dalam konteks pendidikan dan dalam konteks konsolidasi ekonomi. Terima kasih, mungkin masih cukup waktu kalau kita ada dialog, masih ada 10 lebih dari 30 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.